Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Ketemu dengan saya pada semester kali ini di mata kuliah Literasi Informasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah perkenalan, kemudian ada kontrak kuliah, dan materi pengantar literasi informasi. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Andik Setiono, lengkapnya Andik Setiono Skom Mkom PhD. Di semester ini saya mengampu salah satunya adalah mata kuliah literasi informasi. Kemudian di samping itu saya mendapat tugas tambahan di UPT Layanan Karir Alumni sebagai kepala. Untuk perkenalan lainnya mungkin nanti bisa ditanyakan di grup WA. Kita akan membuat grup WA di mana di situ kita bisa berinteraksi secara cepat gitu ya, dan juga bisa berkomunikasi dan berinteraksi melalui sistem kuliah online Udinus, Kulino, di mana semua materi kuliah, kemudian penugasan dan juga ujian nanti dilaksanakan secara online menggunakan Kulino, dan di situ ada forum. Forum di Kulino itu nanti saya harapkan bisa dimaksimalkan untuk bisa digunakan berdiskusi, ya, bertanya, dan kita saling berbagi di forum tersebut. Baik, saya akan memulai membuka materi yang sudah saya siapkan dalam bentuk PPT. Saya akan share terlebih dahulu. Baik, materi pertama kita adalah pengantar literasi informasi. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kita akan membahas tentang kontrak kuliah. Apa itu kontrak kuliah? Kontrak kuliah adalah komitmen bersama, ya, kesepakatan bersama antara dosen dengan mahasiswa. Di dalam perkuliahan literasi informasi ini, kita akan menggunakan aturan, rules, ya, dalam proses belajar mengajarnya, dan saya harap semua mahasiswa bisa menyepakati ini berkaitan dengan absensi, presentasi penilaian, dan juga penugasan. Ya. Yang pertama adalah absensi. Absensi ini kita mengikuti sistem yang diberlakukan di Udinus secara global, gitu ya, bahwa minimal kehadiran adalah 75%. Di mana di situ jumlah pertemuan kita di satu semester itu ada 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Di mana di sini artinya adalah mahasiswa memiliki 3 kali tidak masuk, ya, kesempatan 3 kali tidak masuk. Mungkin bisa digunakan untuk jika ada kondisi yang mengharuskan tidak bisa masuk seperti keperluan keluarga atau mungkin ada keperluan yang sangat penting lainnya. Tetapi saya harapkan semua mahasiswa bisa mengikuti ke-14 kali pertemuan tersebut agar materi yang diberikan bisa diterima semuanya. Kemudian berkenaan dengan presentasi penilaian, ya, itu ada 3 poin di mana nanti akan diakumulasi menjadi nilai akhir. Yang pertama adalah nilai tugas dan keaktifan. Ya, tugas nanti minimal saya akan berikan 2 kali tugas individu dan 2 kali tugas kelompok. Ya. Dan kenapa kok tugas individu dan kenapa kelompok? Kalau tugas individu itu artinya bisa dikerjakan mandiri sendiri, gitu ya. Kalau tugas kelompok biasanya bebannya disesuaikan dengan tugasnya tersebut, nanti membutuhkan untuk bisa saling berdiskusi kelompok, ya, bisa brainstorming, mungkin juga bisa bertukar pendapat dan sebagainya, diskusi
group discussion dan sebagainya. Ya, tugas nanti ditambah dengan keaktifan. Keaktifan itu artinya nanti itu jumlah pertemuannya terpenuhi, kemudian aktif di kelas dan sebagainya, nanti akan kita pertimbangkan untuk bisa menambah nilai tugasnya. Gitu. Untuk kontrak kuliah seperti itu, kemudian gambaran dari mata kuliah literasi informasi kita ini, ya, yang kita pelajari selama 1 semester ini. Mata kuliah ini meliputi pembahasan tentang konsep-konsep dasar literasi informasi. Konsep-konsep dasarnya kita bahas, kemudian keterampilan atau kemampuan dalam memanfaatkan informasi yang didapatkan. Ya, kemudian bisa mengevaluasi, bisa menggunakan, bisa digunakan untuk penciptaan karya, dan juga bisa menyebarkan informasi secara beretika, secara baik, tidak melanggar etika, ya, dengan menggunakan berbagai sumber daya informasi yang tersedia baik dalam bentuk fisik maupun digital. Nah, ini gambaran dari mata kuliah yang akan kita pelajari, mata kuliah literasi informasi. Capaian pembelajaran untuk pertemuan pertama ini diharapkan mahasiswa mampu memahami teori dan manfaat literasi informasi, serta alasan mengapa mahasiswa perlu mempelajari materi literasi informasi ini. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengenali dirinya apakah memiliki karakter individu yang sudah terliterasi informasi atau tidak. Jadi mahasiswa bisa menilai, bisa introspeksi diri, gitu, apakah dirinya tersebut sudah terliterasi informasi atau belum, ya, seperti itu. Kemudian outline materi pada hari ini, materi pengantar adalah tentang masyarakat informasi dan konsep, teori, dan manfaat literasi informasi. Ya, masyarakat informasi, gitu ya. Tentunya kita menjadi bagian dari masyarakat informasi, di mana kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah. Apalagi sekarang ditunjang dengan teknologi informasi yang sangat canggih, ada smartphone yang terkoneksi dengan internet, gitu ya, dan di mana di internet tersebut secara online terdapat banyak sekali materi, banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita gunakan. Tapi tentunya dengan mempelajari literasi informasi ini, kita menjadi pandai dalam memanfaatkan informasi. Dengan kemudahan penyebaran dan penciptaan kembali pengetahuan dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya, dunia sekarang ini menghadapi melimpahnya informasi. Masyarakat pun berubah dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi atau information society, atau masyarakat pengetahuan atau knowledge society, yaitu masyarakat yang memperlakukan informasi dan pengetahuan sebagai aset yang sangat penting. Masyarakat informasi memandang kegiatan penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan pengetahuan sebagai bagian penting dan terintegrasi dari kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi seperti itu, ya. Kita sebagai masyarakat informasi, ya, harus terliterasi informasi tentunya. Ya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah konsep, teori, dan manfaat literasi informasi. Kita akan bahas hal tersebut, gitu ya. Kemudian kemudian referensi yang kita gunakan, ada sebuah buku dengan judul Literasi Informasi, 7 Langkah Knowledge Management. Pengarangnya adalah Lin dan kawan-kawan pada tahun 2014, merupakan dosen dari Universitas Atmajaya Jakarta. Kemudian ada juga tentang literasi digital di miliknya Menkominfo. Itu ada beberapa banyak materi sebenarnya dan bisa kita manfaatkan untuk pencerahan berkaitan dengan informasi yang ada di sekitar kita. Kemudian ada Tri Septiantono, juga tahun 2014, literasi informasi bekerja di Universitas Terbuka Jakarta. Ini adalah referensi utama kita dalam belajar mata kuliah literasi informasi kali ini.
Baik, kita akan bahas tentang konsep apa itu literasi informasi, gitu ya. Nanti ada beberapa teori dan pada intinya adalah sama, gitu ya. Tapi ini saya akan menyampaikan beberapa teori yang ada, gitu ya. Menurut Gundi, literasi informasi adalah seperangkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif kebutuhan informasi. Jadi literasi informasi kalau dalam bahasa literasi, ya literasi itu adalah dulunya melek huruf gitu ya. Kemudian kemampuan untuk membaca dan memahami artinya gitu ya. Kemudian saat ini literasi ya kemampuan untuk bisa memanfaatkan informasi tentunya nanti ya. Kalau informasi. Jadi literasi itu ada banyak ya, tidak hanya literasi informasi ya, bisa juga ada literasi digital, literasi informasi digital juga ada. Kemudian literasi aksara, literasi yang lain-lain tentunya ada. Dan ini kita akan bahas apa itu literasi informasi. Gimana di sini tadi menurut Gundi adalah seperangkat kemampuan, punya skill, kemampuan ya, dan pengetahuan untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan. Jadi mengetahui kebutuhan informasinya apa ya, apa kebutuhan informasi kita. Kemudian mampu untuk mencari, ya, mengevaluasi dan menggunakan secara efektif kebutuhan informasinya. Ya nanti digunakan untuk membuat karya, kemudian menyebarkan karya itu, ya dan sebagainya. Bisa juga untuk memecahkan masalah, gitu ya, mendapatkan pengetahuan baru, ya, dan sebagainya. Kemudian menurut Bruce, ya, literasi informasi merupakan sebuah kemampuan. Ya, ini sebuah kemampuan semua. Seperangkat kemampuan merupakan sebuah kemampuan dalam mengakses. Ya, jadi bisa mengakses. Kalau misalkan kita butuh informasi, ya, kita bisa mengakses informasi tersebut, gitu ya. Jadi tahu cara mengaksesnya dan tahu cara mengaksesnya, tahu di mana mengakses dan cara mengaksesnya. Ya. Kemudian setelah mampu mengakses, yang mendapat informasi, tentunya dievaluasi apakah informasi yang didapatkan itu sudah sesuai atau relevan dengan kebutuhannya. Jadi dievaluasi dulu. Evaluasi dulu dari segi relevansinya, dari segi kredibilitasnya, dan juga kemutakhirannya. Ya. Kemudian mengorganisir, ya, diorganisasi, dikelola, dimanfaatkan dengan baik. Gitu ya. Artinya nanti bisa membuat catatan, ya, baik itu catatan isi maupun bibliografinya, sehingga nanti setiap saat atau dengan mudah bisa digunakan kembali dalam pembuatan karya. Ya. Kemudian dan menggunakan informasi dalam proses belajar. Ya. Kalau kita mau belajar, misalkan kita ada tugas, gitu ya, tugas kita tidak tahu istilah yang ada di tugas tersebut, maka bisa melakukan literasi informasi. Ya, kita membuka misalkan online, internet dengan search engine Google misalkan ya, kita cari dengan kata kunci, ya kata kunci tadi, istilah yang kita ingin tahu, gitu ya. Setelah itu nanti kita akan bisa mendapatkan materi tersebut dan kita bisa belajar. Tentunya materi yang kita gunakan adalah materi yang relevan, kemudian kredibel dan juga mutakhir yang terbaru, gitu ya. Itu syarat mengevaluasi informasi. Ya, kita akan memiliki pengetahuan, gitu ya. Atau mungkin proses pemecahan masalah, gitu ya. Kalau kita punya masalah, ya kita tentunya perlu mempelajari masalah itu dengan detail, ya. Dan kita perlu tahu informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang kita hadapi, sehingga pemecahan masalah itu akan bisa terselesaikan dengan baik karena kita tahu ilmunya, kita belajar apa cara pemecahan masalah tersebut. Ya. Kemudian juga bisa digunakan dalam proses membuat suatu keputusan. Ya. Dan ini juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu, tentunya kita akan mencari literatur review dulu ya, mencari banyak informasi berkaitan dengan apa yang kita ingin tahu. Misalkan kita ingin memilih kuliah, misalkan ya, kuliah perguruan tinggi di Semarang yang
pas buat kita apa sih, misalnya jurusan teknik informatika. Nah, tentunya kalian semua pernah searching gitu ya, teknik informatika di Semarang itu yang bagus di mana sih? Ya, di Udinus, di USM, di Unika, atau di tempat yang lain, ya, di Unisba dan sebagainya. Dan akhirnya dari informasi-informasi yang didapatkan tadi, kalian memutuskan untuk kuliah di Udinus. Jadi itu adalah impact dari kita melakukan literasi informasi. Ya, kemudian dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah maupun dalam pendidikan, semua konteks kita membutuhkan yang namanya literasi informasi, ya, long life learning, ya. Jadi belajar sepanjang hayat. Ya, kalau kita nggak tahu, ya kita melakukan literasi informasi di situ. Ya, ya kemudian ini ada, ya, to be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. Ya, ini hampir sama dengan definisi sebelumnya, bahwa untuk melek informasi, seseorang harus dapat mengenali kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan. Ya. Seseorang dikatakan melek informasi berarti terliterate terhadap informasi. Jadi kalian bisa mengintrospeksi diri tentunya, melihat ke dalam apakah kalian sudah terliterasi informasi. Ya. Nanti akan kita bahas indikator apakah kita termasuk orang yang terliterasi informasi atau belum. Kemudian kerangka literasi informasi digital. Tentunya kita tahu semua bahwa saat ini kita hidup di era digital, gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam era di mana informasi itu berada dalam genggaman. Kita memiliki smartphone, di mana smartphone kita secara remote, secara online bisa terkoneksi ke sumber-sumber informasi, ya, dan informasi itu melimpah di sekitar kita. Tentunya di sini kita dituntut untuk memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk kemampuan literasi informasi tadi. Secara umum, yang dimaksud dengan literasi informasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK atau TIK, gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi. Untuk apa? Untuk menemukan, tadi ya sama dengan literasi informasi tadi, tapi di sini adalah karena kita tinggal masuk di era digital, maka di sini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, untuk menemukan, kemudian setelah ketemu dievaluasi, berarti kemampuan untuk mengevaluasi. Kemudian setelah dievaluasi tentunya mendapat informasi yang relevan, ya, kredibel dan mutakhir tentunya, dan kemudian kita manfaatkan, ya, manfaatkan informasi yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian membuat dan mengkomunikasikan konten informasi dengan kecakapan konektif dan teknikal. Jadi kita bisa gunakan untuk pembuatan karya, dan karya itu nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat. Kemampuan dasar teknis untuk menjalankan perangkat komputer dan internet, ya, karena kita sekarang mudah untuk mengakses internet dan kita mudah mengakses informasi, ya, informasi melimpah di sekitar kita. Kemudian memahami dan mampu berpikir secara kritis serta melakukan evaluasi media digital serta mampu merancang konten komunikasi, ya. Jadi kita selama kuliah tentunya kan ada tugas, nanti ada KP, kerja praktek, ada juga skripsi dan sebagainya. Dan di situ kita dituntut untuk bisa membuat karya ilmiah. Di mana di situ ada komunikasi, apa yang informasi yang kita sampaikan dalam laporan tersebut. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan informasi itu dengan kemampuan daya berpikir kritis, ya, berpikir kritis terhadap informasi yang kita dapatkan untuk bisa kita gunakan informasi tersebut menjadi sebuah karya pengetahuan dan nanti akan digunakan oleh orang lain. Mengapa perlu belajar literasi informasi?
Tentu tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa semua orang dihadapkan dengan berbagai jenis sumber informasi yang berkembang sangat pesat. Ya, jadi sangat pesat sekali informasi berkembang, apalagi di era sekarang. Sangat mudah sekali orang itu memproduksi sebuah informasi dan menyebarluaskan, dan tidak semuanya konten atau informasi itu benar ya, dan bermanfaat buat kita. Namun belum tentu semua informasi yang ada dan diciptakan tersebut dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan informasi para pencari informasi. Makanya di sini dengan memiliki literasi informasi, maka mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan logis, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang diperoleh, sehingga perlu pengevaluasi terlebih dahulu informasi yang diperoleh sebelum menggunakannya. Nah ini, mahasiswa dituntut untuk bisa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi, memfilter, memilih dan memilah informasi itu apakah relevan atau sesuai dengan kebutuhannya ya dalam tadi ya belajar, pemecahan masalah, ya kemudian pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah ini manfaat literasi informasi. Ya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kenapa kita harus belajar literasi informasi, ya tentunya kita diharapkan menjadi orang pembelajar, menjadi seorang pembelajar, long learning, long life learning, gitu ya. Sepanjang hayat kita belajar, dan itu sesuai sekali dengan belajar itu dari sejak lahir sampai nanti meninggal, gitu ya, sebelum meninggal. Manfaat literasi informasi bisa membantu mengambil keputusan. Ya, tadi sudah saya ilustrasikan bahwa kalau kita mau mengambil keputusan, kita membutuhkan informasi dari banyak sumber tentunya ya, untuk bisa membandingkan, untuk bisa menganalisis, mensintesa dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan kesimpulan, ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Kemudian menjadi manusia pembelajar. Ya, tadi long life learning. Jadi kalau kita tidak tahu, ya kita ingin tahu sesuatu dan sebagainya, tentunya kita akan mencari tahu, ya mencari tahu dari sumber-sumber informasi yang valid, tentunya informasi yang baik. Jadi bisa tahu caranya bagaimana mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian menciptakan pengetahuan baru, ya dari informasi-informasi itu bisa dimanfaatkan untuk penciptaan karya, ya penciptaan karya. Dan karya yang kita buat nanti tentunya ada sesuatu yang baru ya berdasarkan dari apa yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan. Kita bisa mensintesanya, kita bisa mengembangkannya, kita bisa melakukan kreativitas ya inovasi dari referensi yang kita gunakan sehingga akan menghasilkan pengetahuan baru. Seperti kalau kita mau membuat skripsi atau tugas akhir, ya KP atau makalah-makalah yang menjadi tugas di tiap pertemuan. Ya. Mahasiswa yang literate akan berusaha belajar mengenai berbagai sumber daya informasi dan cara penggunaan sumber-sumber informasi tersebut. Ya. Jadi kembali sekali lagi saya sampaikan, ya, coba kita lihat ke dalam diri kita, apakah kita ini sudah menjadi seseorang individu yang terliterate informasi. Ya, dan ini menjadi kebiasaan nanti ya, setiap kita ingin tahu sesuatu ya, kita tahu caranya. Ya, ingin kita membutuhkan informasi, kita tahu caranya mendapat informasi tersebut. Ya, dan tahu cara penggunaan, cara mengevaluasi, menggunakan dan membuat karya tadi. Kemudian kriteria literasi informasi ya. Ini menurut Shapiro terdapat 7 keterampilan dibutuhkan dalam era digital. Sorry. Yang pertama adalah tool literasi. Ya, tool literasi. Berarti literasi itu kemampuan ya, kemampuan memahami dan menggunakan tools ya. Tools informasi secara konseptual maupun praktikal. Resource literasi berarti kemampuan untuk menggunakan resource, memahami resource, ya, kemampuan membentuk format, lokasi dan cara mendapatkan sumber daya informasi, terutama jaringan informasi yang terus berkembang.
Kemudian ada social structural literasi, ya berarti kemampuan atau pemahaman, skill tentang bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak di dalam sebuah masyarakat. Kemudian ada riset literasi, ya, yaitu kemampuan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi sebagai alat riset. Ya, apalagi sekarang di era teknologi informasi gitu ya, kita mau riset, tentunya kita menggunakan berbagai macam teknologi informasi yang kita bisa manfaatkan. Dan kita memiliki kemampuan untuk menggunakan memanfaatkan teknologi informasi itu untuk penelitian. Jadi ini ada riset literasi. Kemudian publishing literasi, yaitu kemampuan untuk menyusun dan menerbitkan publikasi dan ide ilmiah. Jadi kalau kita membuat karya, tentunya kita akan diakui, akan terregister jika kita publikasikan. Dan ini untuk juga sebagai langkah untuk menghindari plagiasi juga ya. Jadi orang-orang yang menggunakan referensi dari karya kita ya, itu bisa mencantumkannya itu, dan kalau ada plagiasi nanti bisa juga dilihat registernya itu bulan mana dan seterusnya. Nanti kita bahas untuk masalah etika dan plagiasi itu tadi ya. Kemudian emerging teknologi literasi ya. Kemudian kemampuan yang memungkinkan seorang terus-menerus menyelesaikan diri dan mengikuti perkembangan teknologi. Ada critical literasi, kemampuan melakukan evaluasi secara kritis terhadap untung rugi menggunakan teknologi telematika dalam kegiatan ilmiah. Nah, ini kita harus bisa mengenali apakah diri kita sudah terliterasi informasi, dan kita harus berusaha untuk bisa menjadi seseorang yang terliterasi informasi, menjadi kebiasaan, menjadi kita kerjakan setiap saat ya. Jika kita tadi ingin mengetahui sesuatu, belajar gitu ya, memecahkan masalah, kemudian pengambilan keputusan dan sebagainya, itu kita lakukan literasi informasi ya. Karena kita yang terliterasi informasi, berarti kita memiliki kemampuan itu, dan kita harus praktekkan, kita harus bisa melakukan literasi informasi tersebut. Karakteristik seseorang yang telah terliterasi informasi itu harus bisa memahami bahwa informasi yang akurat dan tepat adalah dasar dari pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu informasi-informasi yang digunakan harus tepat, akurat. Ya, kita harus evaluasi terlebih dahulu, kita analisis, kita sintesa dan seterusnya, sehingga nanti bisa mendapatkan yang namanya keputusan. Ya, memahami kebutuhan akan informasi. Ya, jadi kita harus tahu kebutuhan informasi kita itu apa, gitu ya. Baru nanti kita bisa mencari, ya kita tahu caranya mendapatkan informasi tersebut, dan kita lakukan langkah-langkah selanjutnya tadi, langkah-langkah literasi informasi, sehingga kita kebutuhan informasi kita terpenuhi, gitu ya. Kemudian dapat mencari informasi yang diinginkan. Ya, kalau kita tadi ya, misalnya kita mendapatkan tugas, ya tugas itu kita nggak paham istilah-istilahnya, gitu ya. Kita bisa cari, kita bisa searching, atau misalkan kita ingin membuat makalah tentang misalkan internet, gitu ya. Nah, nanti kita cari apa itu internet, ya dampak-dampaknya dan seterusnya itu sesuai dengan kata kunci yang diinputkan kita, tentunya, dan kita tahu bagaimana mendapatkan informasi tersebut. Ya. Kemudian dapat menyusun pertanyaan berdasarkan informasi yang diinginkan. Ya. Dapat menyusun pertanyaan. Jadi kalau kita sudah memiliki kebutuhan, ya kemudian tahu apa sih yang ingin kita selesaikan, gitu ya. Kita harus bisa membuat pertanyaan, ya. Apa yang akan kita selesaikan, ya. Jadi kita sudah tahu kebutuhan informasi kita, kemudian kita akan larikan ke risetnya, riset quest-nya, ya. Apa sih yang kita akan selesaikan? Kita bisa membuat pertanyaannya, dan nanti habis itu kita bisa menyelesaikan pertanyaan itu dengan mencari referensi. Misalkan kita akan bahas topik teknologi, gitu ya. Kemudian teknologi itu kita
membuat pertanyaan seberapa besar pengaruh teknologi internet, misalkan teknologi internet ya, teknologi internet terhadap gaya hidup seseorang. Jadi kita bisa sudut pandangnya adalah memberikan solusi misalkan ya, misalkan nanti kemudian kita akan lakukan langkah-langkah berikutnya itu sehingga nanti pertanyaan tadi seberapa besar hubungannya tadi bisa terjawab. Nah, jadi bisa menyusun pertanyaan dengan informasi yang diinginkan. Kemudian dapat mengidentifikasi potensi sumber-sumber informasi. Jadi sumber-sumber informasi kita bisa mengidentifikasi. Ya. Mana sih untuk mendapatkan informasi di mana? Ya. Oh di misalnya di internet. Oh di situsnya ini. Ya. Kemudian situsnya ini berbayar atau tidak, dan seterusnya nanti bagaimana caranya untuk mendapatkan dan sebagainya itu. Jadi bisa mengidentifikasi potensi sumber informasi sehingga informasi itu bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian dapat membangun strategi pencarian informasi yang sukses. Ya, dapat membangun strategi mencari informasi. Nanti bagaimana cara mendapat informasi itu kita bisa memiliki kemampuan dalam berstrategi. Misalkan menggunakan kata kuncinya itu apa? Misalkan bolehan, misalkan di tanda petik untuk mendapatkan yang sama persis gitu ya, atau mungkin bisa menggunakan operator lainnya gitu ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian dapat mengakses sumber informasi termasuk teknologi berbasis komputer dan teknologi lainnya, ya, jadi mengakses sumber informasi tersebut. Dapat mengevaluasi, ya, dapat mengorganisasi, dapat mengintegrasikan informasi yang diperoleh dan menggunakan informasi untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian dapat menggunakan informasi secara etis dan legal. Ya. Jadi informasi-informasi ini juga harus digunakan secara etis, ya, beretika. Ya. Kita harus melakukan menggunakan informasi itu secara beretika dan legal, ya, tidak melanggar hukum. Ya, jadi kita harus memperhatikan karena sekarang marak yang namanya plagiasi, ya, dan banyak juga kasus-kasus mahasiswa itu mengerjakan tugas, mengerjakan KP dan sebagainya itu hanya copy paste. Ya, copy paste itu tentunya tidak baik dan itu melanggar etika, tidak baik atau melanggar etika, ya, dan itu harus dihindari. Ya. Jika nanti tidak bisa melakukan ini, ya, misalkan melanggar etika, tentunya akan berakibat tidak baik, ya. Misalkan nanti karya kita ya ternyata mengandung unsur plagiasi, suatu saat ada yang komplain dan sebagainya, karya kita tentunya kita akan nama baik kita akan tercoreng tentunya, dan ini adalah salah satu dosa besar di dunia akademik, ya, dan itu sangat diperhatikan dan harus dihindari. Ya, itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana cara menggunakan informasi secara etis. Ya. Baik, untuk pertemuan pertama kita kali ini, ya, itu dulu materi pengantarnya. Ya, masih ada banyak sekali materi yang akan kita bahas di pertemuan kedua sampai ke-14. Karena ini materi pertama, kita masih membahas secara global materi yang akan kita pelajari selama 1 semester nanti, gitu ya. Dan hubungannya dengan itu nanti selanjutnya silakan mengakses Kulino. Di sana sudah saya upload semua materi, semua video juga, dan nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk proses belajar literasi informasi pada semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga materi yang saya berikan tadi bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi bekal, ya, untuk nantinya membuat karya-karya, ya, yang akan Anda buat semasa kuliah nanti. Ya, sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.